Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing kita untuk lebih baik dari hari ke hari. Kita coba kembali untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Masya Allah, mohon bersabar ya. Barangkali ini butuh berapa hari ini setelah puasa, mungkin kalau sehari satu masih butuh waktu ya. Coba kita lihat yang ini nih. Apabila seorang wanita yang sudah pernah menikah lalu berpisah ya dan merencanakan menikah lagi, tapi dari pihak keluarga kurang merestui karena alasan jauh, akan tetapi tetap bersikukuh untuk menikah, apakah berdosa? Jazakallahu khair. Kasus ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, teman-teman buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 232 ya. Wa idza talaqtumuhunna ya fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf ya dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Baik, kata Allah bahkan di ujungnya dzalikum azka lakum athhar ya. Nah, Allah menyampaikan jika seseorang laki-laki pernah mentalak perempuan ya, cerai di sini. Suami istri bercerai. Nah, kemudian yang perempuan itu berniat ingin nikah lagi. Nah, dia punya calon pengen nikah lagi, tapi bukan karena cerai ini karena faktor orang ketiga, bukan. Kalau itu minta cerai karena alasan orang lain, itu dosa hukumnya. Ingat, orang perempuan yang minta cerai bukan pada hal yang dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan secara syariat, maka diharamkan baginya mencium bau surga. Hati-hati. Ya, jadi perempuan-perempuan hati-hati. Kecuali kalau syarat satu dibenarkan. Ya, kalau dari perempuan misalnya minta mengajukan khulu' karena perilaku laki-laki, misal, mohon maaf, dibuktikan secara meyakinkan menzolimi secara fisik, ya, bisa menyebabkan misalnya fisik terluka, bisa mengancam kepada nyawa, ya. Atau yang kedua, bisa mengancam kepada iman. Ada yang ke fisik, ada kepada iman. Pada iman itu dilarang sholat, disuruh minum minuman, disuruh mabuk, disuruh macam-macam yang buruk lah ya. Nah itu terancam itu dan tidak bisa dinasehati, tidak bisa difasilitasi, tidak bisa ditengahi. Maka boleh mengajukan khulu namanya ya untuk perpisahan. Nah, ada yang kedua kasus suami menceraikan istri karena alasan tertentu. Nah, kata Al-Quran, kalaupun kemudian terjadi perpisahan itu, lalu si perempuan mendapatkan calon yang dia lihat bisa menjadi imam yang baik, kan? Persyaratan-persyaratan kebaikan terpenuhi secara syar'i, maka nasihat Al-Quran, fala ta'dhuluhunna, kata Allah, hei para wali, jangan persulit mereka untuk menikah. Ya, beri jalan. Nah, Al-Quran itu sangat indah, sangat sayang, karena tidak mudah status perempuan yang baru berpisah, apalagi di masyarakat disebut dengan nama tertentu, mendapatkan pasangan-pasangan yang bisa membimbing kembali, itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Karena itu Al-Quran begitu melihat peluang seperti itu, dicek dulu. Kalau memang orangnya baik, tidak menyulitkan, dan komitmen menjadi imam yang baik di keluarga, maka permudah, jangan persulit. Karena tidak mudah menemukan lagi kemudian orang yang ingin membimbing. Nah, jadi itu kondisinya. Nah, ini alasannya karena jauh. Alasan jauh itu kan relatif. Ya, jauh sekarang mudah dijangkau. Ya, ada dengan jauh itu termasuk bukan termasuk syarat syariat. Ya, bukan termasuk syarat syariat. Coba bayangkan, bukankah banyak juga sekarang orang bilang LDR, ya, Masya Allah ada hubungan jarak jauh gitu. Nah, tapi mohon maaf, kalau kita lihat zaman-zaman dulu juga betapa banyak orang-orang menikah dan LDR itu sering terjadi. Bahkan dulu nggak ada gadget, ya, nggak ada media sosial, nggak ada telepon sama sekali. Kontaknya paling-paling kontak batin, terus datang kemudian hari. Ya, bukankah Nabi Ibrahim pernah terpisah jauh? Ya, tapi bukan alasan kalau ada komitmen untuk datang. Beliau di Palestina, Sayyidah Hajar dengan Ismail kemudian di Mekah, bisa ditengok, datang, ditengok, dilihat kan perkembangan dan sebagainya. Ini komunikasi sekarang banyak. Jadi pastikan bahwa suami itu amanah, ya. Kemudian juga bisa memberikan nafkah yang cukup, sifatnya terpercaya, ya. Kemudian juga bisa melindungi, memberikan kasih sayang. Kalau itu terpenuhi, maka keluarga memudahkan. Saya kira begini, ini yang bertanya, kalau ini akhwatnya, jelaskan ke keluarga dengan baik. Jangan berkonflik, jelaskan dan berikan keyakinan. Karena boleh jadi keluarga itu menolak bukan karena tidak menginginkan, boleh jadi dalam konteks ini ingin melindungi. Kadang-kadang kasih sayang itu kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, ya jadi salah paham pada ujungnya dan salah penilaian.
Ya, sama hal-hal yang kadang-kadang kita menulis di WA karena nggak ada ekspresi, ya keterimanya bisa lain. Maka jelaskan sepenuhnya, sampaikan bahwa alhamdulillah boleh jadi ini hikmahnya Allah kirimkan seorang pasangannya lebih baik, dia perhatian, dia jujur, dan ini bukti-buktinya, keluarganya begini, kenali keluarga dulu, tanyakan. Nah, kalau memang baik, mohon ridhonya. Ya, kalau ada yang kurang, mohon tunjukkan supaya kami perbaiki sebelum menuju ke pernikahan. Itu lebih bagus. Ya, jadi daripada merajut konflik gitu yang tidak dibenarkan. Lagi sekarang bulan Ramadan ya, kalau ini kemudian kita ingin sampaikan. Saya kira itu, teman-teman, cukup dulu ya. Demikian saya kira, semoga bermanfaat. Jika ada yang benar, itu pasti dari Allah dan Rasulnya sebagai petunjuk untuk membuat kita lebih baik. Tapi kalau ada yang salah, itu mutlak kesalahan saya pribadi. Ya, sudah capek kalau digali, ya pasti akan ketemu salah saya. Cukup dikoreksi, nanti saya betulkan, kemudian ambil pendapat ustadz lain yang lebih baik. Ya, itu akan lebih mulia, lebih objektif, dan insya Allah bernilai baik insya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum, adi hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.